وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah taala, ini merupakan segmen latihan 3 menit membahas kaidah Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan kaidah yang ke-46 berbunyi, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini merupakan sebuah kaidah Al-Quran yang dikuatkan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah-masalah yang penting, yaitu hubungan Allah dan hambanya. Sebelum mulai menjelaskan makna kaidah ini, maka alangkah baiknya kita menjelaskan secara ringkas kandungan makna ayat ini. Yang pertama yaitu ketika kewajiban haji ditetapkan dan disertai penjelasan berupa hukum-hukum ibadah haji yang disebutkan pada ayat sebelumnya, maka ayat ini menjelaskan tentang adab dan hukum ibadah haji. Di antaranya dilarangnya melakukan senggama atau hubungan antara suami dan istri. Lalu larangan berbuat kefasikan, yaitu jenis dosa dan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan keburukan baik berupa perkataan atau perbuatan, maka setelah itu Allah mendorong mereka untuk melakukan sebuah perilaku yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kebaikan itu. Dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Kemudian yang kedua yaitu dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ayat ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa kaidah ini menunjukkan bahwa ia mencakup semua jenis kebaikan, baik sedikit maupun banyak. Kemudian yang keempat, Allah menutup ayat ini dengan 2 poin penting, yaitu berbekalah dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang berakal dengan gaya bahasa seperti ini, karena mereka adalah orang-orang yang memahami manfaat dan buah dari takwa itu sendiri. Para pemirsa hafizakumullah taala, kaidah ini benar-benar memberikan dorongan keimanan dan pendidikan pada jiwa seorang mukmin untuk menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang dapat kita kemukakan. Yang pertama yaitu pada ayat ini terdapat motivasi agar selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada seseorang pun yang melihat ketika kita melakukan kebaikan tersebut. Yang pertama yaitu pada ayat ini terdapat motivasi agar selalu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak seorang pun melihatnya, dan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berupaya menyembunyikan amal dari sorotan mata manusia. Tentu itu akan memberikan manfaat yang banyak bagi hati dan jiwanya. Kemudian yang kedua yaitu salah satu poin yang diajarkan ayat ini adalah seseorang akan mendapatkan ketenangan hati, karena orang yang baik kepada sesama dan orang yang ikhlas dalam beramal tanpa menunggu pujian dan sanjungan manusia, bahkan ia bersabar atas kritikan orang lain, maka ia akan mendapatkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa hafizakumullah taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya agar kita senantiasa melakukan amal kebaikan, dan dengan kebaikan tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di episode-episode setelahnya. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين